Jika kita mencintai seseorang karena dia tampan dan cantik, atau karena dia montok atau langsing, itu bukan cinta, tapi itu sebenarnya nafsu. Jika kita mencintai seseorang karena dia itu pintar, itu bukan cinta, tapi itu satu kekaguman. Jika kita mencintai seseorang karena dia kaya raya, itu bukan cinta, tapi karena itu materialistis. Namun bila kita mencintai seseorang tanpa tahu mengapa kita mencintainya, itulah yang namanya cinta. Dan tak ada peluang untuk meninggalkan orang yang mencintai. Love. I think that is the most complicated word in this world. Cinta. Sebentar, ada suara motor. Bapak Ibu. Di Pangkalan Bun, tengah malam juga suara motor masih banyak. Saya nggak tahu mereka tengah malam begini dari arah Pangkalan Bun ke arah sana ngapain gitu loh. Ini udah hampir jam 2 subuh masih ada aja motor. Oke, saya lanjut. Cinta adalah sesuatu yang sulit kita jelaskan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Karena dalam Alkitab sendiri setidaknya di Perjanjian Baru ada 4 istilah untuk menjelaskan tentang cinta, dan di bahasa Indonesia kita hanya punya cinta dan kasih. Di dalam bahasa Inggris kita hanya punya love and something like that. Tapi dari mana sih cinta itu? Apakah sebuah cinta itu dikatakan dosa atau tidak? Saya yakin tidak, karena di dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa Allah adalah kasih, God is love. Tapi cinta memang pada dasarnya sering membawa orang kepada hal yang keliru, karena seperti dikatakan di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Sebenarnya cinta itu sesuatu yang perlu, karena kita harus sadari bahwa kamu, saya, siapapun diciptakan Tuhan itu karena Tuhan cinta, karena Tuhan sayang. Sesuatu yang dilakukan dengan tidak sayang, dengan tidak rasa cinta adalah sesuatu pekerjaan yang sulit. Coba lihat kenapa Tuhan memilih engkau dan saya. Kenapa dia tidak memilih si A, si B, si C dan seterusnya? Karena Tuhan cintanya ke kita. Dan pertanyaan, why? Kenapa Tuhan mencintai kita? Cinta Tuhan itu terjadi karena dia adalah cinta itu sendiri. Kita mencintai karena cinta datang kepada kita. Ada lagu, tiba-tiba cinta datang kepadaku, something, ada yang berkata begini, somehow cinta pandangan pertama dan segala sesuatu, selalu ada faktor dari mata turun ke hati. Tuhan mencintai kita apa adanya. Kalau Tuhan mencintai engkau apa adanya, kenapa engkau harus lelah-lelah membuat dirimu dicintai dengan menjadi orang lain? Cinta Tuhan itu luar biasa buat kita. Dan kenapa kita perlu melakukan cinta? Karena dikatakan Kidung Agung ini, karena orang yang mencintai itu seperti maut. Apa itu maut? Maut itu tidak memandang mau kau kaya kah, mau kau miskin, mau kau tua, mau kau muda. Ketika waktunya maut datang, dia datang. Cinta itu membuat kita itu tidak membedakan lagi. Makanya dia bilang orang jatuh cinta itu kayak orang buta dan orang tuli. Dia belajar menutupin, dia tahu membuat segala sesuatu menjadi indah sekalipun mata orang lain melihat itu nggak indah. Kalau kita mencintai gereja kita akan melihat segala kekurangannya ini sebagai sesuatu yang indah, walaupun saat ini belum indah, tapi kita akan memperindah. Bagaimana memperindahnya? Dengan kehadiran saya, gereja ini jadi indah. Saya menjadi atribut yang memberikan artistik nilai dan estetika bagi gereja ini. Dan dikatakan juga bahwa cinta itu gairah seperti nyala api Tuhan. Api itu kalau di Olimpiade lambangnya itu, kalau perpindahan Olimpiade kan bawa obor tuh. Obor itu, api itu melambangkan spirit, meledak-ledak. Orang jatuh cinta yang bego jadi jenius. Orang jatuh cinta itu semua jadi relatif. Albert Einstein pernah bilang, kalau kita sedang duduk dengan wanita cantik, dengan nona gadis cantik, duduk 1 jam itu rasanya sebentar sekali. Tapi kalau duduk di atas kompor yang menyala, 1 jam rasanya lama sekali. Cinta bisa membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah. Orang bego, orang yang nggak tahu apa-apa, laki-laki jangankan dia untuk maju ke depan, baca aja malas. Tahu-tahu dia pas jatuh cinta, dia bisa nyanyi jreng, dia bisa bikin puisi. Kenapa? Cinta. Cinta menggerakkan seseorang melakukan sesuatu yang tampaknya bego.
Kenapa Daud bisa menari-nari kepada Tuhan sampai istrinya bilang dia gila? Karena dia cinta sama Tuhan. Jadi kalau karena engkau cinta sama Tuhan dan engkau dipandang bego, ini nggak apa-apa, kami yang jatuh cinta kok, orang lain nggak lihat. Bapak Ibu juga yang bapak-bapak pasti pernah jatuh cinta, dan coba bayangkan apa yang dulu kamu lakukan untuk mendapatkan pujian hatimu dan sekarang menjadi istrimu. Orang berkata, kamu sangar, nggak malu sama otot, kok jadi kemayu begitu. Tapi karena cinta. Dan di Wahyu dikatakan Tuhan begini, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang disetting, dibuat-buat. Tuhan nggak suka itu. Tuhan suka kasih yang spontan, yang lahir dari hati, yang penuh ekspresi, penuh gairah. Cinta ke Tuhan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan pun cintanya spontan ke kita. Dia menciptakan kita dengan begitu dahsyat. Pas dia melihat kita, wonderful, indah, dia ciptakan dengan sempurna. Tuhan mencintai kita. Kita cinta nggak sama Tuhan? Saya percaya kita cinta sama Tuhan. Buktinya hari ini kita akan beribadah datang kepada Tuhan. Dan ada di Wahyu dikatakan juga, Tuhan akan memuntahkan, kalau engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Ini yang bahaya. Ya bukan berarti berkata jahat-jahat sekalian, baik-baik sekalian, tapi Tuhan pengen sesuatu yang benar-benar sampingnya, yang benar-benar hak, yang benar-benar sepenuh hati kita, benar-benar keras, benar-benar optimal kepada Tuhan. Ketika jatuh cinta, bayangkanlah yang pertama kali apa yang Tuhan lakukan. Makanya cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan itu bukan eros, bukan philia, apalagi storge. Cintanya Tuhan adalah agape. Galatia pasal 5 ada 9 buah roh. Di dalam buah roh itu ada 9 kandungan. Kata yang pertama, kasih. Kasih yang dipakai, kata agape. Agape itu apa? Kasih yang tidak transaksional. Kasih yang tanpa syarat. Bagaimana mungkin manusia yang sifat kasihnya transaksional bisa menerapkan kasih tanpa syarat? Harus ada di dalam Kristus. Dia harus pertama kali melihat apa yang Yesus lakukan kepada dia. Dengan begitu, karena Yesus melakukan sesuatu yang hebat bagi saya, kasihnya ajaib bagi saya, maka saya pun akan melakukan bagi dunia. Jatuh cintalah. Kapanpun itu terjadi, ya itu urusan Tuhan. Tapi belajarlah, kalau Anda begitu cinta dengan hartamu, dengan duniamu, dengan gamemu, dengan apapun yang kamu lakukan, bahkan dengan ambisimu, saya cuma kasih tahu, Tuhan mencintai kamu. Begitu besar kasihnya kepadamu, untuk menyatakan kepadamu, dan dia punya harapan agar engkau juga menyatakan betapa Tuhan mencintai seluruh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat jatuh cinta.